Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan perbandingan manajemen pendetensian di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun poin yang akan kami bahas yaitu meliputi dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, politik hukum, kebijakan pendetensian, serta penanganan pencari suaka dan pengungsi. Poin yang pertama, kita akan membahas dari segi dasar hukum. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur manajemen pendetensian yaitu antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Bab 6 tentang pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian, rumah detensi imigrasi, dan ruang detensi imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Yang ketiga yaitu Permenkumham Nomor MHH 11 OT 0101 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Yang keempat, Permenkumham Nomor M01 PR 0704 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352 JR 0207 Tahun 2016 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. Dan yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 1917 OT 0201 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi. Sedangkan di Amerika Serikat, dasar hukumnya yaitu The Homeland Security Act of 2002 yang disahkan oleh Presiden George Bush setelah peristiwa 9 November dan Section 287 G of the US Immigration and Nationality Act. Poin kedua yaitu membahas tentang struktur organisasi. Adapun di Indonesia, struktur organisasi manajemen pendetensian pada rumah detensi imigrasi sebagai berikut. Sedangkan struktur organisasi manajemen pendetensian di Amerika Serikat sebagai berikut. Poin yang ketiga membahas tugas dan fungsi. Di Indonesia, tugas Rudenim yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing. Sedangkan fungsinya yaitu melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan atau deportasi. Sedangkan di Amerika Serikat, tugasnya yaitu melindungi Amerika Serikat dari kejahatan lintas batas, serta lalu lintas orang ataupun barang yang bersifat ilegal, yang mampu mengancam keamanan nasional dan keselamatan publik. Dan fungsinya yaitu sebagai penegak hukum keimigrasian, penyelidikan pergerakan ilegal, orang dan barang, serta pencegahan terorisme. Selanjutnya yaitu poin keempat, politik hukum. Di Indonesia, perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian terbagi dalam 4 periode. Yang pertama, hukum di bidang keimigrasian pada masa Hindia Belanda, yaitu tahun 1913 sampai 1949. Yang kedua, politik hukum di bidang keimigrasian tahun 1950 sampai 1992. Yang ketiga, politik hukum di bidang keimigrasian tahun 1992 sampai 2011. Dan yang keempat, politik hukum di bidang keimigrasian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Sedangkan politik hukum Amerika Serikat memiliki beberapa fase. Fase perkembangan politik keimigrasian di Amerika Serikat yaitu antara lain
Pertama, keimigrasian sebagai alat penguatan security negara. Kedua, keimigrasian sebagai alat pemurnian negara. Ketiga, lahirnya kebijakan emergensi kuota A pada tahun 1921. Keempat, kebijakan scapegoat atau kambing hitam. Kelima, pencarian identitas nasional. Keenam, visa sistem. Dan ketujuh, imigrasi penjaga kedaulatan negara. Poin selanjutnya adalah kebijakan pendetensian. Di Indonesia, berdasarkan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F 1002 PR 0210 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang pertama adalah pendetensian orang asing pada rumah detensi imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Kedua, pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi. Ketiga, pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan di Amerika Serikat, kebijakan pendetensiannya berdasarkan Undang-Undang Imigrasi. Beberapa non-warga negara harus ditahan dan tetap ditahan, dikenal sebagai penahanan wajib selama proses pemindahan mereka. Menurut Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan US, hal ini terjadi dalam kasus di mana non-warga negara telah melakukan kejahatan tertentu yang lebih serius, seperti pelanggaran narkoba, dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan jaminan. Ada sejumlah besar iligasi atas penahanan wajib, khususnya tentang kejahatan mana yang membuat seorang memenuhi syarat dan bagaimana hal itu bersinggungan dengan penahanan pidana. Di antara masalah lainnya, karena perbedaan pendapat dari pengadilan wilayah federal yang berbeda. Praktiknya mungkin berbeda di berbagai wilayah di seluruh negeri. Poin selanjutnya adalah penanganan pencari suaka dan pengungsi. Di Indonesia, penanganan pengungsi dan asylum seekers sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, kebijakan Indonesia memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi dilatar belakangi oleh peran aktor non-negara. Hal ini dapat dilihat hadirnya kelompok kepentingan seperti non-government organization kemanusiaan yang mempengaruhi kebijakan Indonesia terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Keterlibatan kelompok kepentingan regional maupun internasional memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan dalam mengatasi isu pencari suaka dan pengungsi. Sedangkan di Amerika Serikat, sejak diperlakukannya pelarangan bagi 6 negara muslim untuk masuk wilayah Amerika Serikat, yaitu negara Suriah, Libya, Somalia, Yaman, Sudan, dan Iran, Trump melarang imigran-imigran dari 6 negara tersebut untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat, dan juga menghentikan penerimaan pengungsi untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat sejak perintah eksekutif itu dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017. Amerika sendiri ialah negara yang meratifikasi protokol 1967 tentang status pengungsi. Tetapi setelah Trump menjadi presiden, banyak kebijakan-kebijakan anti-imigran yang banyak merugikan ancaman dari dunia internasional. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih.